Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk pesta kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan ke surga, asal dan tujuan hidup kita. Pesta kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kita akan hal penting dalam iman. Pertama, kita berasal dari yang kudus dan akan kembali ke yang kudus. Kita berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk partisipasi ayah dan ibu yang melahirkan kita. Kedua, menunjukkan asal dari Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Ia berasal dari Bapa Surgawi dan kembali ke Bapa Surgawi. Yesus sering mengingatkan kita bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Bisa kita baca dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 11. Dilanjutkan ayat 20 sampai 26. Ketiga, mengingatkan akan ajaran iman yang ada dalam doa aku percaya, credo kita. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Keempat, awal dari misi para murid Yesus yang tanpa kehadiran Yesus secara fisik di tengah mereka. Sebelumnya Yesus mempersiapkan mereka dan mengingatkan, Yohanes Pemandi membaptis orang dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus menyiapkan para murid untuk menjadi saksi tentang semua yang sudah diajarkannya. Yesus kemudian mengutus para muridnya untuk menjadi saksi, untuk mewartakan kerajaan Allah mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Ujung dunia adalah tempat di mana sekarang kita berada. Sekarang saatnya untuk kamu mulai dengan misimu. Pergi ke seluruh dunia dan wartakan kerajaan Allah sudah dekat dan bertobatlah. Dosa siapa yang kamu ampuni akan diampuni, dan dosa siapa yang kamu tidak ampuni akan tetap tidak terampuni. Kelima, Yesus naik ke surga supaya roh penghibur bisa datang ke dunia. Roh penghibur, roh kebenaran akan menyertai para rasul dan semua orang yang percaya oleh pewartaan mereka. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga terjadi 40 hari setelah kebangkitan. Dan 50 hari sesudah kebangkitan, Roh Kudus turun atas para rasul. Berbicara tentang kenaikan Tuhan ke surga, sebenarnya kita berbicara tentang asal dan tujuan hidup manusia. Manusia diciptakan Tuhan dengan kehendak bebasnya. Ia adalah awal dan akhir, asal dan tujuan hidup kita. Kalau Tuhan adalah asal dan tujuan hidup kita, maka mestinya kehidupan kita di dunia ini sudah mempunyai suatu tujuan yang jelas, yakni persatuan dengan Tuhan itu sendiri. Persatuan dengan Tuhan kita bangun melalui cara hidup, tutur kata, dan perbuatan konkret. Yesus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ia juga yang pertama naik ke surga. Dengan itu dia mau menunjukkan jalan untuk semua orang yang percaya kepadanya. Yesus bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi dia sendirilah adalah jalan. Ingat waktu Yesus sampaikan kepada Rasul Thomas, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bisa dibaca dalam Yohanes bab 14 ayat 5. Bumi tempat kita berpijak sekarang ini hanyalah sementara untuk kita. Suatu saat kita akan beralih dari sini. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah memaknai hidup dan memberi arti lebih untuk kehadiran kita di dunia ini. Kita harus memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang abadi sifatnya, damai dan sukacita, kasih sayang dan saling memaafkan, saling pengertian dan saling meneguhkan, teman seperjalanan, sahabat dalam menumbuh kembangkan respek dan penghargaan terhadap martabat manusia. Kita harus ikut naik bersama Yesus dari kekurangan kita selama ini.
dari jarang ke gereja, jarang berdoa, jarang aktif dalam kegiatan gereja, dari tidak bisa memaafkan, dari iri dan cemburu, dari keangkuhan dan egoisme, dari pembawa perpecahan dan perselisihan, dari suka mempersalahkan dan menghakimi orang lain, dari memanfaatkan dan memanipulasi kebaikan orang lain, dari suka menceritakan orang lain di belakang mereka, dan masih banyak lagi kekurangan yang perlu kita perbaiki supaya kita bisa naik bersama Yesus. Yesus terangkat ke surga, mengarahkan kita untuk selalu fokus memperjuangkan surga. Kita diajak untuk menciptakan surga, menghadirkan surga dalam kehidupan nyata setiap hari. Surga itu ada sejak kita ada di dunia ini. Suasana surga mestinya kita mulai alami dan rasakan sejak di dunia ini. Karena itu ciptakan suasana damai, sukacita, keadilan, dan kebenaran, serta semua hal baik lainnya. Itulah suasana surga. Surga itu adalah tempat segala sesuatu yang baik menjadi nyata. Kalau surga sudah kita miliki sejak sekarang, maka sesudah kita mengakhiri siara kita di bumi ini, akan menerimanya kembali berlipat-lipat ganda. Saudara dan saudari, semoga surga menjadi milik kita sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati.